Selamat datang di webinar Media Academy, dan ini merupakan webinar yang ketiga yang diadakan oleh Media Academy. Media Academy ini adalah unit terbaru dari Media Group News. Dan sebenarnya apa itu Media Academy? Pertama-tama kita akan mengajak teman-teman semua untuk melihat dan berkenalan lebih lanjut seperti apa Media Academy dengan video berikut ini. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Berfokus pada training provider dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia. Khususnya dalam aspek knowledge, skill, value, interest, dan attitude. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Dan itu tadi The Media Academy, jadi semakin kita kenal ya Media Academy itu apa. Dan sekali ini kita akan mengikuti webinarnya, karena pada minggu hari ini kita sudah memasuki webinar ketiga, dan pada siang hari ini kita akan belajar cara masak sajian sedap bersama Pak Bobby Renaldi, merupakan GM dari The Papandayan Hotel. Jangan saja kita sapa, selamat siang Pak Bobby. Selamat siang semuanya, Mbak Sarah juga. Nah, pertama-tama ini teman-teman semua di sini, kita ingin mengucapkan terlebih dahulu, karena ini dari Papandayan sudah berulang tahun, yang ke-30 tahun ya Pak Bobby? Ya, betul. Usia masih muda ya, 30 tahun. Terima kasih. Muda banget. Terima kasih. Life begins at 30 ya, Pak Bobby katanya. Gimana? Life begins at 30 ya katanya. Oh iya. Nah, masih terlalu muda. Maaf. Nah, ngomong-ngomong, 30 tahun Papandayan. Kan sekarang lagi PSBB, Pak Bobby. Kegiatannya kalau di Papandayan menyambut 30 tahun, ada nggak, Pak Bobby? Ya, memang dengan situasi pandemik seperti ini, dengan semangat pantang menyerah, senantiasa berpikir jernih, dan memiliki niat yang baik, ya, kita tetap mencoba untuk tetap berkompromi dan berbuat sesuatu sebagaimana layaknya kita harus hidup ya. Jadi kita tetap beroperasi, tetap melayani tamu, walaupun jumlahnya terbatas, dan tentunya juga pada usia 30 tahun itu bulan April kemarin, 30 April dengan usia 30 tahun. Lalu ya kita juga melakukan aksi-aksi yang bersifat sosial pada lingkungan, lalu juga kita memberikan kepada pelanggan kami yang setia juga beberapa kemudahan, dan bagi halayak ramai lainnya, bagi publik kita juga memberikan program diskon khususnya untuk rate kamar pada masa tinggal saat ini hingga bulan Juni besok, gitu ya. Oke, gitu Mbak Sarah. Oke, itu programnya Pak Bobby. Nah, mungkin teman-teman semua di sini yang lagi di rumah aja mengikuti webinar ini, Pak Bobby, ini spesial banget karena mungkin ada yang pengen makan di Papandayan atau mungkin kangen buat makan masakan
di sana. Ini kali ini Pak Bobi akan ngajarin kita semua buat cara masak sajian sedap khas dari Pak Bobi dan juga Pak Pandayan untuk kita semua ya Pak Bobi. Ya, betul Mbak Sarah. Hari ini menunya ada apa aja Pak Bobi? Rencananya hari ini saya ingin berbagi resep membuat karinya dari daging sapi, tapi dengan bumbu khas India. Sehingga menurut kami ini cocok buat saat Lebaran dan keluar dari makanan-makanan yang normatif ya. Kita keluar sedikit. Makanan ini juga sehat karena berbasis tomat, bukan santan. Seperti makanan-makanan yang lainnya gitu ya pada sajian-sajian bulan Ramadan atau pada saat Idul Fitri. Jadi makanan ini menurut saya cukup sehat dan enak, terutama bisa dimakan dengan ketupat, lontong, nasi putih, tapi jangan dimakan sendiri ya, karena nanti nggak buku makannya. Lalu bisa disajikan juga padu padannya dengan makanan-makanan lain yang biasanya ada pada saat Lebaran. Tapi nanti kita lihatlah. Daging sapi dengan bumbu India ya, karinya. Kari daging sapi dengan rempah khas India. Oke, langsung saja kita itu yang paling benar. Itu yang pertama dulu ya. Nanti ada yang kedua ya Pak Bobi katanya. Judulnya apa? Buat yang kedua nanti kita berhubung lagi banyak buah-buahan nih, kita nanti bikin koktail lah buat Lebaran. Tapi fruit cocktail ya maksudnya. Juga mudah, materialnya gampang, sangat mudah dan bisa disajikan untuk keluarga juga ketika Anda menerima tamu-tamu pada saat Lebaran. Jadi saya nggak tahu nanti Lebaran kita masih boleh, mungkin dia dalam kota boleh ya, tapi atau tidak mungkin antar juga provinsi nanti kali. Enggaknya sama keluarga di rumah bisa masak bareng-bareng, ngisi kegiatan WFH, ya kan di rumah aja. Betul. Lebaran nggak bisa kemana-mana, nggak apa-apa. Siap-siap buat koktail cantik-cantik sambil silaturahmi virtual ya nanti Pak Bobi. Oke. Kita mau masak yang pertama dulu Pak Bobi. Yang pertama itu kari daging sapi dengan rempah India. Untuk menu makanan ini ingredients-nya apa aja nih Pak Bobi? Bahan-bahannya. Sebelum saya masuk ke memasak, saya ini sekarang berada di depan salah satu kitchen dari 6 kitchen yang Hotel Papandayan miliki. Kita punya 6 kitchen di sini. Kemudian kita sekarang, tepatnya saya berada di Pago Restoran. Pago Restoran ini ada pada TripAdvisor, ada restoran terbaik ranking nomor 1 di Bandung. Kemudian restoran Pago ini memiliki live cooking station sebanyak 5. Makanannya enak-enak. Biasanya sih orang selain menginap, favorit itu datang ke restoran ini. Di antara ada satu restoran lagi di poolside kita, HB Grill Garden, dan ada satu fine dining kita namanya Cantigi Wine and Dine. Jadi kita sekarang berada di Pago, di depan kitchen kita yang biasanya kita aktifkan untuk menghadapi kurang lebih perharinya sekitar 100 hingga 150 cover lah. Kalau malam lebih lah gitu ya. Begitu Mbak Sarah. Oke, kita bisa mulai dengan cara memasak ya? Bisa Pak Bobi, silakan. Sekarang bahan masakannya mungkin bisa dicatat nih langsung teman-teman. Baik. Jadi tadi saya sampaikan, masak ini sangat mudah. Masa waktu memasaknya kemungkinan besar hanya 30 hingga 45 menit. Objektif dari masakan ini adalah bagaimana kita memiliki masakan yang berasal dari daging, bumbunya meresap, dagingnya empuk, dan rasanya juga enak. Kurang lebih begitu. Bumbu-bumbu yang saya gunakan di sini, resepnya juga bisa Anda nanti virtualkan. Sebenarnya lebih bersifat pada herb, tapi saya gunakan di sini. Ada onion, bawang bombay di sini ya. Kemudian di sini ada tomat yang telah dipotong-potong kecil. Ya. Anda bisa cincang, bisa potong kecil, tidak masalah. Di sini ada cabai merah. Cabai merah ini sudah saya giling. Ya. Cabai merah ini sebelum digiling, saya rebus sebentar. Mengapa saya rebus sebentar? Karena saya tidak membutuhkan rasa pedas yang terlalu ekstrim. Jadi saya rebus sedikit. Apabila kita rebus, kita beri temperatur panas pada cabai,
rasa langu ya namanya. Kemudian pedas yang berlebihan bisa kita turunkan lebih mild. Contohnya kurang lebih apabila Anda bikin sambal, cabenya mentah atau cabenya sudah dimasak atau sudah direbus atau digoreng akan berbeda rasanya. Biasanya lebih sedap yang sudah dimasak. Kemudian di sini ada campuran kunyit yang sudah digiling di sini. Mudah-mudahan terlihat ya. Kunyit ini sudah digiling, lalu ada bawang putih juga sudah digiling, jahe juga sudah saya masukkan. Ya. Tadi ada jahe dan kunyit saya satukan saja. Sini ada ketumbar yang sudah bubuk, garam, merica, daun salam, ada minyak, dan tentunya bahan utamanya adalah daging sapi ya. Daging sapi di sini saya sudah potong-potong kurang lebih 2 kali 2 cm di sini. Ya. Daging sapi yang digunakan silahkan Anda pilih mana yang Anda sukai. Semakin empuk, misalnya bagian loin atau bagian khas, itu akan lebih cepat. Kalau Anda memasak dengan daging non khas, ya Anda akan butuh waktu, tadi saya sampaikan, kemungkinan Anda memasak secara perlahan selama 60 menit. Itu saja. Saya yang gunakan di sini, saya gunakan adalah tenderloin atau daging khas dalam. Ini teksturnya empuk, lebih mudah terurai karena seratnya lebih halus. Ya, jadi saya juga ingin lebih cepat memasaknya. Satu tip dalam memasak yaitu apabila memasak daging, semakin Anda memasak dengan suhu yang lebih rendah, waktu yang lebih panjang, daging akan lebih empuk dan bumbu akan lebih meresap. Metode itu yang akan saya gunakan saat ini. Walaupun saya tidak akan berlama-lama, nanti saya sampaikan mana yang lebih hasilnya yang sudah selesai, gitu ya. Pertama saya panaskan. Bagaimana? Sebelum Pak Bobi mulai, Pak Bobi ini mau kita ajak juga teman-teman semua di sini. Bisa ya Pak Bobi untuk bertanya ke Pak Bobi, untuk tulis nanti di chat. Nanti Sarah akan bacakan untuk dijawab langsung sama Pak Bobi ya Pak Bobi. Baik, boleh. Siap ya Pak Bobi untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua kalau ada. Siap. Saya jangan bertanya alamat atau urusan yang lain ya. Urusan masak saja. Saya panaskan pan di sini, ya. Saya berikan minyak secukupnya. Ya. Yang akan saya lakukan adalah menumis bawang bombay di sini. Bawang bombay ini saya akan tumis secara santai saja. Tidak saya paksa dengan api besar atau terlalu berburu-buru. Karena yang saya inginkan adalah bawang bombay ini layu, gulanya atau rasa manisnya keluar secara perlahan, warnanya juga bagus, gitu ya. Ini minyak sudah panas, Anda bisa dengar bunyinya. Menurut resep, daging yang digunakan 500 gram atau setengah kilo. Jadi onion yang saya gunakan kurang lebih antara 70 hingga 80 gram saja. Api di sini saya kecilkan. Bedanya menumis dan menggoreng, menumis ini dengan minyak sedikit. Apinya saya perkecil, yang penting ini layu dan warnanya bisa menguning dengan rata. Kadang kita suka menumis dengan api sangat besar, minyak juga sangat panas, dan kita masukkan bawangnya menguning dan tidak rata juga. Ini di sini sih tercium ya aromanya. Iya, di sini bisa aroma bawang ini dia akan keluar karena hasil dari karamelisasi dari minyak. Apabila kita menambahkan masakan itu dengan bawang, onion, bawang bombay ini banyak, keuntungannya kita mendapatkan rasa manis tanpa harus menggunakan gula. Karena si bawang bombay ini mengandung gula yang cukup, sehingga apabila masaknya dengan panas terlalu tinggi, dia akan sangat mudah menjadi gosong. Gitu ya.
Saya anggap ini sudah menguning, karena saya akan memasukkan sini, ini jahe. Nah, saya akan masukkan bawang putih dan kunyit. Ya. Kunyit itu karakteristiknya dia punya getah. Oleh karenanya kunyit pun harus dimasak secara baik, jangan dipaksa. Ini aromanya semakin enak. Anda bisa lihat di sini, onion tergoreng, bumbu kunyit tergoreng. Ya. Sekarang saya masukkan juga jahe. Jahe juga membutuhkan sedikit saja waktu untuk mau dimatangkan, supaya untuk mengkaramelkan getah yang ada di dalamnya. Ya. Akhirnya di sana ya. Bagus. Oke. Lalu saya akan masukkan daging ya setelah ini. Dagingnya langsung dimasukin ya Pak Bobi. Nah, daging saya akan masukkan. Ya. Untuk kari India sendiri, ini ya. Main ingredientnya apa Pak Bobi? Apakah di tomatnya kah? Atau di mana tuh kunci biar rasanya tuh sedap untuk pembuatan kari? Nah, mengapa disebut dengan bumbu India? Karena nanti akan ada jintan, ada kapulaga, ada ketumbar yang akan saya masukkan. Ya. Sehingga karinya menjadi sedikit berbeda. Sebelum daging saya masukkan dulu daun salam. Saya ambil ketumbar cukupnya. Ketumbar juga perlu dimasak. Di sini saya ada jinten, kurang lebih 1 sendok makan. Ada kapulaga, saya anggap ini 10 pieces saja saya masukkan. Dan sejumput cengkeh untuk aroma. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 spices-nya India ya. Aromanya di sini semakin indah, semakin enak. Walaupun harus menunggu maghrib untuk bisa ngetes. Api saya sudah besarkan karena saya akan masukkan daging sapi. Ya. Mengapa saya naikkan panasnya? Karena sapi ini sebaiknya lebih cepat masak agar pori-porinya lebih cepat tertutup dan nutrisi atau jus yang ada di dalam daging ini tetap berada di dalam daging itu sendiri. Anda bisa lihat di sini, daging sudah ada yang langsung terbungkus. Ya. Pori-porinya tertutup. Artinya, jusnya dia akan ada di dalam. Sehingga nanti dimasak, dia tetap di dalam, nutrisinya juga tidak terbuang. Yang lebih begitu. Setelah daging cukup tercover, misalnya pori-porinya, saya akan masukkan tomat. Ya. Tomat ini, dia karakteristiknya memiliki asid. Asid di sini juga saya butuhkan untuk mengangkat sedimen-sedimen yang ada di dalam, di dasar panci inilah kurang lebih. Anda bisa lihat, begitu tomat saya masukkan, dia tidak ada yang menempel. Karena asid dari tomat itu sendiri pun membantu untuk melepaskan kerak-kerak yang ada di dalam panci ini akibat karamelisasinya daging. Kurang lebih begitu ya. Makin wangi. Kemudian saya akan masukkan
cabai yang telah saya rebus, yang telah saya giling. Walaupun banyak, tapi karena sudah direbus, dia tidak akan terlalu pedas. Karena pedas ini pun saya tidak terlalu saya butuhkan. Anda bisa lihat dasar daripada panci ini. Bersih kan? Ya, tidak ada kerak yang menempel dan seterusnya. Oke. Sekarang daging sudah tertutup, pori-porinya sudah tertutup, lalu bumbu sudah masuk. Kapan masuknya air? Sekarang saatnya. Air ini dalam resep kita tulis 1,5 liter. Namun penggunaannya saya berikan secara bertahap. Cukup satu level saja dengan dagingnya. Lalu saya akan kecilkan apinya sambil saya tetap aduk, jangan sampai makanan ini menjadi gosong. 10 menit proses, dari 10 menit itu per 15 menit saya tambahkan air kembali. Berhubung saya tadi menggunakan tenderloin, kurang lebih masaknya hingga 45 menit atau 60 menit, itu kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini yang tadi, ini yang sudah matang, gitu ya. Kalau misalkan masak bukan dengan tenderloin, Pak Bobi, misalkan dengan ayam atau mungkin dengan daging potongan lainnya, bagian lainnya itu nanti ayam kemungkinan akan sama. Akan sama ya, juga. Okay. Akan sama. Tapi menggunakan daging sapi dengan bagian yang berbeda-beda, bukan bagian khas, itu akan butuh waktu kurang lebih 10 menit atau lebih. Okay. Anda boleh coba saja nanti. Mengapa demikian? Karena bagian daging selain dari khas dalam, dia memiliki tekstur daging yang lebih besar, lebih kuat, dan dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengurai tekstur tersebut yang ada dalam daging tersebut agar lebih empuk. Kurang lebih begitu, Mbak Sarah. Oke. Nah, lagi-lagi teman-teman di sini juga kalau misalkan ada yang mau bertanya ke Pak Bobi, mungkin minta tips and triknya untuk masak kari sesedap Pak Bobi, silakan loh. Nanti di drop aja pertanyaannya di kolom chat, nanti kita bacakan biar bisa dijawab langsung oleh Pak Bobi. Nah, pesannya satu Pak Bobi ini kan, Pak Bobi yang penting jangan tanya alamat ya. Tapi alamat Papandayan boleh nanya dong Pak ya. Papandayan berada di tengah kota Bandung, tepat di tengah kota Bandung, dekat kemana-mana karena di central of the city. Alamatnya Jalan Gatot Subroto, nomor 83, kode posnya 40262. Luar biasa, lengkap langsung. Jangan lupa Anda hubungi juga, senantiasa Anda rajin-rajin cek di website kita, www.papandayan.com. Di sana banyak informasi, biasanya banyak gimmick yang akan yang diberikan, juga memiliki banyak rate yang lebih menarik daripada Anda menggunakan jalur online lainnya ya. Apabila Anda butuh kamar atau kebutuhan lihat informasi tentang Papandayan. Cari promo ya Pak Bobi di sana. Oke. Ya. Berikutnya, selanjutnya berhubung dari sekarang kari kambing khas India ini sudah selesai, ya, warnanya tadi sudah saya perlihatkan. Kita disingap ya, kita simpan di atas piring, kurang lebih seperti Anda bisa sajikan untuk kurang lebih seperti ini sausnya Anda berikan, karena nanti biasanya ketika makan Anda menginginkan adanya bumbu. Saya sajikan bersama ketupat, ya, bila ada orang yang ingin tadi bisa makan dengan ketupat atau ingin lontong ataupun sekalipun dengan nasi putih, ya sedikit kita garnish di sini.
Kurang lebih seperti ini. Mungkin Anda bisa lihat semuanya. Ya. Nah, langsung ya, sudah siap, Oke. bukan hanya siap santap saja, siap difoto juga, di-upload ya Pak Bobi biasanya. Oke, saya simpan di sini ya. Bentar. Disimpan sampai maghrib ya Pak Bobi. Oke. Silakan, selanjutnya kita membuat apa Baik. Pak Bobi? Selanjutnya saya akan beralih, kita akan membuat fruit cocktail untuk lebaran. Ya. Kembali, yang akan dibuat juga sama, sangat mudah, sangat praktis, dan Anda bisa gunakan untuk Anda sajikan bagi para tamu atau siapapun yang berkunjung di saat lebaran. Buah-buahannya bebas sebenarnya, buah apa saja yang Anda miliki, baik di supermarket atau di pasar sekalipun, selama buahnya bagus, segar, Anda suka, silahkan Anda buat menjadi barang cocktail ini. Ya. Di sini saya ada honeydew melon, memiliki buah pepaya juga, ada nanas, ada anggur, apalagi ya. Ini timun suri. Nah, di saat bulan Ramadan banyak sekali yang jual timun suri ya. Belewah ya. Oh, timun suri ya. Kemudian semangka dan ini nanas juga. Apel. Buah-buahan ini saya potong kecil, tergantung tempat atau bagaimana Anda suka. Tapi saya lebih suka kurang lebih dipotong sebesar ini. Ini kurang lebih 1 cm. Ya. Yang mudah apa, untuk bisa ditunjukin sedikit ke kamera? Kurang lebih dadu-dadu 1 kali 1 cm gitu ya. Ini kenapa? Agar mudah untuk kita suapin lah di mulut ya. Yang praktis dan seterusnya. So, saya hanya akan mencampurkan saja. Saya ada tempatnya. Sebelum menyimpan buah, saya lebih suka selalu menyimpan esnya di bawah, bukan di atas. Karena menurut saya es itu tidak perlu di atas, tapi dia harus datang dari bawah dengan membawa suhu yang lebih dingin, namun tetap memiliki rasa. Itu selera saja. Berhubung tempatnya sebesar ini, buah-buahnya juga banyak, saya berikan es lebih banyak. Karena nanti selain rasa buah, saya di sini saya punya susu kental manis, ya, juga memiliki simple syrup. Buah mana yang akan Anda simpan terlebih dahulu? Bebas sebenarnya. Tapi saya akan simpan biasanya yang lebih bertekstur padat, ya, di bawah lebih kuat sehingga dia tidak cepat hancur. Ya. Saya simpan pepaya terlebih dahulu. Ya. Sebanyak apa ini makan buat beberapa orang, silakan nanti sesuai selera. Yang kedua, saya akan simpan buah melon, honeydew melon ini. Warna apa lagi yang bagus ya di sini? Merah mungkin. Saya simpan semangka. Lalu ada timun suri. Timun suri ini enak ya, buat panas dalam, panas dingin sih enggak. Tapi dia bagus buat perut. Bapak ini minum obat lah kita. Nanas, ada yang suka nanas, ada yang tidak. Orang sometimes tidak suka karena ada rasa kecut di dalamnya. Silakan saja. Saya hanya simpan sedikit agar adil. Ya. Mungkin orang suka dan tidak suka adanya nanas di dalam koktail. Apel saya simpan juga. Satu tips agar apel kalau sudah dipotong tidak menjadi gelap warnanya, Anda berikan acid. Biasanya dikasih lemon ya. Dia menjadi coklat karena ada proses oksidasi. Jadi warnanya berubah. Terakhir saya akan simpan anggur. Berhubung anggur ini sudah manis, ya, saya simpannya akan terakhir. Tapi yang akan saya masukkan terlebih dahulu adalah simple sirup. Simple sirup ini secukupnya saja Anda mau.
Ya. Ini menurut saya akan cukup manis. Susu kental manis. Saya suka susu kental manis dan ini isinya tentunya gula, tapi dia akan membuat segala sesuatunya menjadi terikat, lebih blended. Ya. Ini pengikat segala sesuatunya. Anggur di sini sudah kulitnya juga bagus, rasanya juga manis. Maka saya simpan di atas, paling atas, ya, sebagai toppingnya. Wih. Ini masih kasih saja lah. Banyak juga semakin enak. Oke, kurang lebih itu saja. Anda bisa simpan di dalam kulkas, di lemari es, ya, simpan di lemari es atau bisa di slice sedikit. Kalau disimpan di lemari es berapa lama Pak Bobi untuk saran penyimpanannya? Sampai Anda mau digunakan saja. Di sini saya punya air kelapa. Air kelapa ini tentunya memiliki banyak manfaat. Manfaatnya satu, menghilangkan rasa haus. Ya. Yang kedua, memang banyak nutrisi juga di sini. Ya. Dan saya suka sekali dengan air kelapa ini, jadi saya juga akan tambahkan di sini. Ya. Nanti ketika air datang dari es mencair, saya juga akan tambahkan air kelapa ini sebagai penambah cita rasa di dalam fruit cocktail ini. Ya, oke. Ini saja Anda simpan di kulkas. Nanti Anda bisa makan rame-rame ketika ya bersama rekan-rekan tentunya. Anda boleh tambahkan di sini apapun yang Anda suka, misalnya apa ya? Some people juga sometimes simpan sesuatu yang lebih apa namanya crispy agar apa namanya ya biar lebih meriah kali ya. Ini saya berikan lemon di sini. Berhubung saya punya selasi, saya tambahkan juga selasi. Ini menggambarkan betapa bebasnya makanan ini dibuat. Ya. Silahkan saja Anda berekspresi, hanya tampilkan saja pada saat berbuka puasa dalam keadaan suhu yang dingin. Itu saja saran saya sih. Kurang lebih demikian Mbak Sarah. Dan ya. Yang penting itu ya. Saya simpan di sini ya. Dingin. Langsung segar ya Pak Bobi ya. Dan misalkan dibuat siang hari ini, misalkan sore nanti baru mau dimakan masih aman Pak Bobi. Cukup ya. Masih aman. Yang masuk kulkas ya Pak. Ya. Mungkin di sini ada nggak teman-teman semua yang mau bertanya ke Pak Bobi? Yang dingin. Oke. Teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya ke Pak Bobi. Apakah ada teman-teman semua? Ada, disapa dulu mungkin di sini ada Abah Wedi, ada Pak Derajat, ada Bu Marcella, ada ini ya, user 99, atau Realme situ. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Ini ada yang mau bertanya kah? Nah, sepertinya belum ada yang mau bertanya Pak Bobi. Tapi Pak Bobi, untuk kedua masakan ini emang tersedia di Papandayan kah? Atau ini kreasi spesial Ramadan kah? Atau apa nih Pak Bobi yang sudah ajarkan ke kita semua yang hari ini? Jadi, makanan tadi, khususnya daging sapi kari dengan bumbu India ini, kita punya jualan secara online. Anda bisa mendapatkan Anda lihat saja di www.papandayan.com nanti. Namun kita buat dengan daging kambing. Daging kambing ini juga mempunyai tingkat penjualan yang cukup baik. Orang banyak yang suka. Di Bandung khususnya, bisa di-delivery. Kita buat secara ready to eat ya. Ada dalam bentuk chilled dan juga frozen. Anda tinggal lihat, Anda bisa dapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal, namun Anda bisa persiapkan untuk keluarga justru pada bulan
Ini khususnya untuk sajian atau hidangan sedap bagi keluarga atau relasi Anda pada saat Lebaran juga. Penjualan daging kambing khas India ini kita lebih banyak terjual buka puasa malah ya, untuk buka puasa. Biasanya memang kita hadirkan pada hari Minggu atau pada hari kita di hari Minggu tuh punya acara buffet ya. Kita ada barbecue. Ciri khasnya di situ makanan India karena banyak orang penggemarnya. Kemudian kita ada barbecue station, ada salad station, sushi station. Kita juga ada satu ciri khas lainnya yang tidak ada di tempat lain, yaitu donor kebab. Donor kebab kita sangat luar biasa. Anda boleh searching apa itu donor kebab. Tapi salah satu daya tarik buffet pada hari Minggu itu yaitu Sunday barbecue, di mana donor kebab ada di situ, dan salah satunya adalah daging kari sapi khas India ini, Mbak Sarah. Ya. Oke. Nah, Pak Bobi, ini seperti sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan pertama. Ini langsung dijawab ya, Pak Bobi. Yang pertama itu adalah kari daging ini bisa tahan berapa lama jika disimpan di kulkas, dan boleh berapa kali dipanaskan untuk menjaga kualitas rasanya, Pak? Bisa diulang, Mbak Sarah? Sedikit. Coba, Pak Bobi. Boleh. Pertanyaannya, kari daging bisa tahan berapa lama jika disimpan di kulkas, dan jika ingin dipanaskan berapa kali maksimal dipanaskan, Pak Bobi? Oke. Sifat dari penyimpanan makanan di dalam lemari es adalah untuk memperpanjang. Pertanyaannya, berapa lama bisa disimpan di dalam kulkas ya? Lalu yang kedua, berapa kali bisa dipanaskan? Gitu ya? Nah, sifat dari penyimpan makanan di dalam lemari es atau di dalam kulkas, yaitu untuk tujuannya adalah memperpanjang umurnya, gitu ya. Memperpanjang umur agar bisa dinikmati lebih lama. Semakin rendah suhunya, dia akan semakin lama umurnya. Semakin diturunkan di bawah 0 derajat, artinya minus, dia akan masuk menjadi beku, juga semakin lama usia lamanya. Namun tidak membunuh atau mengurangi kehidupan bakteri di dalam makanan tersebut. Jadi saya sarankan, makanan apapun harus masuk ke dalam lemari es pada suhu yang hampir setara atau sudah dingin kurang lebih, jangan makanan panas masuk ke kulkas. Suhunya harus setara agar kinerja mesin dan kecepatan dia menjadi lebih dingin, lebih cepat. Semakin lebih cepat dingin, dia umurnya akan semakin lebih panjang. Berapa lama? Apabila tadi saya memasak kurang lebih setengah kilo, Anda sudah makan, saya sarankan 1 minggu itu lebih baik habislah, gitu ya. Berapa kali bisa dipanaskan? Sifat dari memanaskan ini sebenarnya bukan hanya menjadi panas, tetapi juga bagaimana kuman-kuman, bakteri yang hidup atau mikroorganisme yang hidup di dalam makanan tersebut bisa kembali mati, kurang lebih demikian. Dan selain orang juga menikmati lebih suka makanan yang dalam keadaan panas. Namun secara ilmiahnya justru kita harus membunuh mikroorganisme yang ada plus bakteri-bakteri yang di dalamnya agar umur dari makanan tersebut pun menjadi lebih lama lagi. Kurang lebih begitu. Jadi bisa berapa kali? Silakan saja Anda sesering mungkin, namun akan pengaruhnya hanya kepada rasa. Rasanya tentu semakin dipanaskan tanpa ditambah air dan sebagainya akan semakin asin, kurang lebih begitu. Semoga bisa terjawab pertanyaan. Bisa bebas ya berapa kali aja. Oke, Pak Bobi. Ini berikutnya ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Marcella, Pak Bobi. Pertanyaannya adalah, selamat siang Pak Bobi. Terima kasih atas kari daging sapinya. Pertanyaannya adalah, siang, apakah siap santap atau lebih enak? Selamat siang Ibu, silakan Pak Bobi mau sapa dulu. Nah, Bu Marcella, selamat siang. Pak Bobi, apakah siap santap? Nah, atau Bu Marcella, Pak Bobi, silakan langsung. Halo, selamat siang.
Sudah dibuka. Selamat siang, Bobby. Marcella, boleh tanyakan Selamat siang, Ibu Marcella. Selamat siang, Bobby. Pertanyaan ini. Oke. Bu Marcella. Pertanyaannya Silakan, Bu adalah Marcella, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah sebentar di sini ada sedikit masalah teknis. Begini, pertanyaannya adalah apakah resep kari daging ya, membuat kari daging itu begitu selesai dimasak itu siap santap atau lebih enak kalau dibuat sehari sebelumnya? Baik. Pertanyaannya adalah, silakan Pak Bobby dijawab. apakah makanan tadi, ya, apakah daging sapi kari tadi apabila setelah selesai dimasak, enaknya dimakan langsung atau disimpan sehari untuk kemudian dinikmati? Beberapa orang, kalau saya akan makan langsung, Bu, mumpung masih panas. Kedua, ada orang juga memiliki kebiasaan menyimpan esok harinya dengan asumsi bahwa semakin dipanasin, semakin dibesokin, katanya lebih enak. Banyak makanan yang diasumsikan lebih enak itu apabila disimpan besok. Tidak masalah selama tadi menyimpannya dengan baik dan dipanaskannya pula dengan tepat caranya. Kenapa semakin enak? Asumsinya demikian. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa memasak dengan suhu lebih rendah, waktu yang lebih panjang, dia akan membantu bumbu-bumbu dari masakan, dari sebuah masakan itu meresap ke dalam makanannya, terhadap dagingnya, terhadap ikannya, atau terhadap material lainnya. Jadi tentunya semakin dipanaskan, semakin dibesokkan, rasanya dia akan semakin berkumpul, meresap, dan lebih dirasakan biasanya lebih enak, kurang lebih demikian. Jadi bisa saja Ibu Marcella mau disimpan esok harinya atau dimasak hari ini, kemudian langsung dimakan, karena sifatnya semakin dipanaskan, semakin diulang, biasanya bumbu semakin meresap, disitulah orang merasa bahwa makanan itu rasanya jauh lebih enak ketika sudah diesok harikan. Kurang lebih begitu, semoga terjawab Ibu Marcella. Oke, baik Pak Bobby. Berikutnya ada pertanyaan. Terima kasih Pak Bobby. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Marcella. Oke Pak Bobby, ini kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Sandra Odilivia. Ini pertanyaannya adalah, biasanya kan ketupat itu pasangannya sama kentang balado, rendang, dan kuah kari. Nah, ada saran lain nggak nih untuk makanan pendamping atau cemilan yang pas selain kue kering? Makanan pendamping untuk ketupat, gitu ya? Iya, biasanya ketupat pasangannya kentang balado, rendang, Baik. dan kuah kari. Makanan pendamping lainnya kira-kira apa yang pas buat Lebaran? Ya. Ketupat pada dasarnya sebenarnya dia adalah starch, karbohidrat. Karbohidrat ini bentuknya banyak sekali. Ada lontong, ada nasi merah, nasi putih, ada pasta, ada mie, dan seterusnya. Khas memang ketupat ini biasanya disajikan dengan berhubung sering digunakannya pada saat Lebaran, sehingga orang memasak, ya rata-rata memasak sesuatu yang dapat disimpan lebih lama, karena dimasak sebelum Lebaran, disantap saat Lebaran, dan kalau bisa lebih lama dari hanya 1 hari, dia bisa lebih panjang. Sehingga rata-rata orang memasaknya, memasak sesuatu yang cocok dengan ketupat ini, biasanya berbasis kepada sesuatu yang santan dan kemudian dikeringkan, rendang atau kari. Kari juga aman asal dimasak atau dipanaskan lebih sering, hingga esok harinya malah juga santai lebih enak.
semakin enak. Saya sendiri kalau makan ketupat, berhubung di Bandung ini banyak sekali juga kreasi, termasuk di hotel ini, kita bisa sajikan menjadi dengan bumbu kacang, dengan bumbu petis, ada sayurannya misalnya. Sometimes kita di saat Lebaran itu butuh sayuran malah, butuh sayuran seperti yang tidak terlalu mengenyangkan. Bisa saya sarankan sih, saya lebih suka ada kuahnya kan bebas saja. Anda belum pernah coba bikin ketupat menggunakan kuah soto Bandung ya, atau kuahnya sop buntut, ya, itu juga enak menurut saya. Atau Anda membuat kuah soto Makassar, kemudian Anda siram di dalam soto, itu pun lebih sesuatu yang lain daripada kebiasaan. Oke, semoga terjawab ya, Mbak Sandra tadi ya. Oke. Dan untuk mengatasi Oke, tadi mungkin ada suara yang bocor, Pak Bobi. Nah, untuk menyambut nanti, Pak Bobi, untuk menyambut nanti Lebaran Idul Fitri, kata Pak Bobi memang sayuran biasanya kurang. Untuk mengatasinya tadi Pak Bobi bisa diceritain sedikit lagi nggak? Ini bagaimana makanan-makanan yang bisa diselipin sayur? Oke, Pak Bobi, suaranya boleh di-unmute, Pak Bobi. Oke, sambil menunggu Pak Bobi lagi, kita lagi-lagi mungkin masih bisa ada satu pertanyaan lagi. Kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan diketik aja di chat room, biar bisa langsung ditanyakan ke Pak Bobi. Masihkah ada yang mau bertanya, teman-teman semua? Baik, saya sambung tadi pertanyaannya Pak Iwan ya. Oke, silakan. Ketupat, kembali, ketupat itu adalah starch pengganti karbohidrat. Saya juga menyukai ketupat ini berkuah dan tidak mesti harus bersantan. Anda boleh coba makan ketupat ini disiram menggunakan kuahnya sop buntut atau soto Bandung. Atau Anda juga bisa membuat sayur lodeh dan Anda siramkan ke dalam ketupat. Itu pun enak. Anda taburi lagi dengan sesuatu yang crispy dan seterusnya. Itu pun sebuah experience yang baik ya. Saya sarankan, saya setuju sekali tadi ada Bu Marcella, Mbak Sandra, Pak Iwan. Saya sarankan betul, jangan terlalu banyak bermakan santan, masakan dari santan atau daging. Perbanyaklah sayuran pada saat Lebaran nanti, agar lambung kita juga melakukan metabolisme yang tidak terkaget-kaget lah ya, kurang lebih. Semoga bisa terjawab. Oke, semoga bisa terjawab dan semoga nanti kita bisa makan yang enak, lezat, tetapi sehat ya Pak Bobi nanti menjelang hari Lebaran Idul Fitri tahun ini. Terima kasih Pak Bobi atas ilmu dan juga sajiannya untuk kita semua. Teman-teman semua juga terima kasih sudah bergabung di webinar Media Academy yang ketiga pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup ya Pak Bobi, kita ingin mengajak semua peserta di sini, kan di sini masih banyak nih yang mukanya belum terlihat, masih di close. Boleh kita bersama-sama foto dulu, nanti kita akan capture screen untuk mengabadikan momen secara virtual, karena nggak bisa langsung bertemu, belum bisa bertemu bertatap langsung. Boleh ya teman-teman semua minta izin untuk buka kameranya, kita akan foto bersama. Nah, ini masih ada beberapa. Terima kasih yang sudah membuka kamera. Bagi yang mau ikutan, silakan buka kameranya, kita akan foto, capture screen. Boleh izin, di sini masih ada beberapa nama. Iya. Coba. Nah, kalau nggak kita ini ya. Oke. Sekarang ya. Semuanya senyum ya. Waduh, ini masih ada beberapa yang ikut join. Langsung kita capture screen bersama-sama ya. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Oh, no, yuk. Jadi saya foto bersama. Nah,
Atau sekali lagi bisa kita bilang Papandayan ya Pak Bobi yang mengajak semuanya bilang Papandayan 1, 2, 3. Papandayan. Gitu ya. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk terus untuk Menara Media Group beserta Media Academy dan semua peserta yang hadir. Kita pasang yel foto ya. Dapat Pandayan, salam top kurang lebih begitu ya. 1, 2, 3. Dapat Pandayan. Salam top. Oke. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi Gurunya. sudah bergabung. Terima kasih Pak Bobi. Sekali lagi. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di webinar di Media Academy. Dan kita juga mau mengingatkan teman-teman semua nanti minggu depan ada lagi webinar di Media Academy dengan bahasan sama-sama. Tapi jangan makasih dulu karena mau ingetin teman-teman semua jangan lupa minggu depan ada webinar lagi. Topiknya itu bagaimana bisa pede atau percaya diri berbicara di depan publik bersama nanti yang akan memberikan materinya. Itu ikonik sekali perasaan satu ini yaitu news anchor Vivi Aledia ya. Jadi jangan lupa untuk terus lihat update dari website ataupun Instagram dari Media Academy untuk melihat nih caranya nanti daftar seperti apa, jadwal lebih lengkapnya, detail seperti apa. Akhir kata, saya Sarawin terima kasih sekali lagi sudah bergabung di webinar dan sampai jumpa di webinar Media Academy selanjutnya.